Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan, serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Refren, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu, engkau serta tabut kekuasaanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah sorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Refren, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu.
Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Markus mengisahkan bagaimana orang-orang mengenali kehadiran Yesus, mengenali Yesus dalam perjalanannya, dan tentu orang mengenalinya dan membawa semua orang sakit untuk bisa disembuhkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengenalan kita akan Allah sebenarnya juga terus hadir dalam hidup kita setiap hari. Pengenalan kita akan Yesus sendiri dalam hidup kita juga akan hadir terus dalam perjalanan hidup kita. Maka sejauh mana kita mengenal dan membawa serta berharap kepada Yesus, itulah yang menjadi kunci iman kita. Semoga dalam perayaan Ekaristi ini kita semakin dibukakan akan kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita memiliki kekuatan yang sungguh memberikan kepada kita keselamatan, kesembuhan, dan juga kedamaian hidup. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.